Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dede Sayat. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, untuk video kali ini mungkin udah lama saya nggak upload. Semoga video ini ada manfaatnya nantinya. Kita akan bahas tentang medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Mungkin dari arti medan sudah pernah dengar istilah medan listrik juga sudah familiar. Nah, kita mulai dari pengertian medan listrik. Apa itu medan listrik? Ini saya ambil dari KBBI ya, online, dimana disitu adalah secara etimologi ada beberapa macam, ada tanah lapang, tempat yang luas, lingkungan, ruang lingkup, lokasi. Nah, yang paling penting di nomor 5, FIS. Ini maksudnya terkait sama fisika. Ruang yang mengandung pengaruh gaya, misal ada magnet ataupun listrik. Jadi emang ada dua di fisika, ada magnet ataupun listrik. Kemudian secara matematik, medan adalah himpunan tak kosong dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Mungkin ada yang menamakannya itu lapangan. Jadi di dalam istilah matematik ada istilah lapangan ataupun medan, itu sebenarnya sama. Nah, kemudian medan yang lain adalah medan yang kedua adalah kota madya yang juga menjadi ibu kota provinsi Sumatera Utara. Ya, tentu kalian tahu apa itu ibu kota provinsi Sumatera Utara. Ini kota Medan. Jadi Medan adalah kota di Sumatera, Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Medan listrik, jadi kita definisikan apa itu medan listrik adalah suatu area di sekitar muatan listrik sehingga ketika ada muatan listrik masuk area tersebut akan berinteraksi atau muncul gaya listrik. Nah, ibaratkan seperti ini, ada dua buah muatan positif dan negatif, di mana areanya saya ibaratkan garis putus-putus itu adalah suatu area. Ya kayak Indonesia gitu ya, punya suatu area macam-macam, ada area Sumatera, ada area Kalimantan, Jawa, dan macam-macam. Oke, kita mulai dari arah medan listrik muatan positif. Nah, ini mungkin dari dulu sudah pernah, ketika medan listrik positif itu arahnya adalah keluar. Nah, bagaimana ceritanya? Ini ceritanya seperti ini. Ketika ada muatan positif itu akan kita berikan muatan yang lain yang jalan tadi, dimana Q0. Nah, ini akan menyebabkan interaksinya adalah tolak menolak. Kita ulangi lagi. Nah, ada muatan positif, ada dimasuki oleh muatan Q0. Nah, ada interaksi tolakan sehingga arah medan listrik muatan positif adalah keluar seperti ini, keluar dari muatan. Kemudian untuk muatan negatif, bagaimana ceritanya? Juga sama kayak tadi, ada muatan negatif dimasuki oleh muatan positif lain. Nah, interaksinya seperti apa? Tarik menarik di situ sehingga menyebabkan medan untuk muatan negatif adalah masuk menuju muatan, yaitu itu adalah arah dari masing-masing muatan. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian garis-garis medan listrik antara dua buah muatan seperti ini. Jadi ketika ada muatan positif, ada muatan negatif, didekatkan. Nah, jadi seperti itu garis medan listriknya. Mungkin dulu sebutannya waktu SMP ataupun SMA garis-garis gaya. Padahal kita ngomongin medan, tapi kok ngomongnya gaya tuh nggak, kurang pas gitu. Makanya di sini kita sebut garis-garis medan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk muatan yang sama-sama positif, bagaimana arah garis-garis medan listriknya? Nah, seperti ini, sama-sama keluar, jadi saling bertabrakan, yang saling dekat di situ. Yang di sini saling tabrakan. Yang lainnya ini nggak saling bertabrakan, tapi yang
berdekatan, sini akan saling tabrakan. Begitu juga ketika ada muatan negatif seperti ini, saling berdekatan, ya arah medannya seperti itu, menuju. Oke. Nah, dari situ, dari definisi tadi adalah suatu area di sekitar muatan listrik yang menyebabkan interaksi, sehingga kita, ini tadi ya definisinya. Nah, sehingga kita rumuskan E sama dengan F per Q0. Interaksinya F kita bagi dengan Q0, Q0 yang hilang tadi ya. Nah, lalu dari situ kita jelas bahwa E adalah kuat medan listrik. Dari definisi ini satuannya adalah Newton per Coulomb. F-nya adalah gaya Coulomb, Q0 adalah muatan yang tadi keluar, hilang. Lalu perumusan lain. Tadi E sama dengan F per Q0. Ingat kembali tentang gaya Coulomb, F sama dengan K Q0 per R kuadrat. Lalu kita masukkan dari situ, F kita masukkan, saya ubah penulisannya seperti itu, sehingga jadilah E sama dengan K per R kuadrat, di mana sini Q0 nya kita coret ya. Nah, E adalah tadi kuat medan listrik di titik tertentu, di titik tertentu. Kemudian K ya sudah familiar, itu konstanta yang besarnya 9 kali 10⁻⁹. Kemudian Q adalah besar muatan, dan R adalah jarak titik ke muatan. Seperti ini contohnya. Kita ada muatan, ada titik P di situ. Nah, gimana jaraknya? Ya, dari muatan ke titik P atau dari P ke titik ke muatan. Kemudian arah medan listriknya, tadi muatan positif, mana muatan positif? Tentu arahnya keluar, itu arah medan listrik muatan positif. Jadi pengambilan arah medan listriknya dari titik P-nya, bukan dari muatannya ya, dari titik P. Contoh, ada dua buah muatan yang sama besarnya dan berlawanan tanda sebesar 2 mikrocoulomb berada pada jarak 10 cm. Hitunglah besar kuat medan listrik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Oke, kita gambar dahulu. Ada dua buah muatan seperti itu, gambarnya seperti itu, 10 cm. Kemudian titik P-nya di mana? Di tengah. Oke. Nah, dari gambar ini, pertama kita tentukan arah medan listrik masing-masing dulu. Ini medan listrik masing-masing, karena ada dua buah muatan, jadi kita lihat arah medan masing-masing. Oke, yang pertama, arah medan dari muatan yang pertama, karena dia positif, jadi dia arahnya keluar, ya kan? Keluar. Ingat, nariknya dari titik P ke arah keluar. Nih, P-nya di situ, arah ke sana. Kemudian sekarang ke E1 sudah ada arahnya. Untuk E2 bagaimana arahnya? Nah, seperti itu. E2 juga sama. Dari titik P arahnya menuju. Dari titik P arahnya menuju muatan negatif. Nah, setelah arah sudah kita tentukan, kita hitung masing-masing. Jadi E1 sama dengan K/1 per R1 dikuadratkan. Nilainya 9 kali 10⁻⁹, Q1 adalah 2 mikrocoulomb, 2 kali 10⁻⁶. R-nya adalah ini, dari muatan ke sini, titik P. Ya kan, sini titik P-nya berapa nih? Tengah-tengah kan, berarti sini jaraknya adalah 5 kali 10⁻⁵ cm ya, diubah ke meter dulu. Nah, dari situ ini kita hitung, ini ada 9 kali 2 18, 18 dibagi 5 adalah ini 0,72, 10⁻⁹ kurang ini dikali 10⁻⁶ adalah 10⁻⁵, ini ditambah ya, jadinya 10⁻⁴, ya jadi 10⁻⁷, atau diubah menjadi ini 7,2 kali 10⁻⁶. Berarti E2 nya juga sama, sehingga langsung bisa kita total. Karena nah, ini hampir mirip kayak gaya ya. Kalau gaya ini tanda muatan tidak ikut diperhitungkan. Oke, kita jumlahkan karena arahnya sama di sini. Arahnya sama-sama ke kanan. Jadi E1 ditambah E2 7,2. Saya cuma ambil depannya saja.
7,2 ditambah 7,2 sama arahnya ke kanan. Jadi plus plus. Hasilnya adalah 14,4 6 Newton per Coulomb. Oke. Kemudian contoh yang kedua, dua buah muatan listrik terletak seperti pada gambar di bawah. Nah, di sini segitiganya ada segitiga sama sisi. Segi muatan pertama di kiri, muatan keduanya di kanan. TP-nya di atas. Sisi segitiganya adalah 20 cm. Suruh menghitung berapakah kuat medan listrik di titik P. Titik P-nya di atas. Waduh. Nah, itu udah ada rumusnya ya, seperti itu. Nah, ini pertama kita gambar arah ke atas ya. Gambar dari medan listrik yang pertama. Medan listrik yang pertama arahnya ke atas. Ini kan dari titik P, karena dia muatan positif, ya udah kita sejajarkan, kita lurus ini dari garis putus-putus ini ke arah sana. Nah, yang kedua adalah untuk medan listrik yang muatan kedua, arahnya kemana? Nah, arahnya seperti itu. Karena dia muatan negatif, kita ambil dari titik P ke arah muatan negatif. Kemudian kita hitung, sudah ditentukan arahnya. Ternyata E1 kita hitung kaki 1 per R1 kuadrat 9 kali ini, sini ada 3 kali power 6 per 20 cm. Ini 20 cm, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah 6,75. Lalu yang E2 caranya sama, tinggal mengganti muatannya ya. Muatannya di sini ada 4, minusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan, R-nya masih sama, hasilnya adalah 9. Lalu kita masukkan ke perumusan ini E total, karena dia membentuk sudut, kita pakai yang ini. Resultannya E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 kosinus theta, di mana theta adalah ya, sudut antara dua buah vektor itu. Ini dari perhitungan saya, hasilnya adalah 8,11 kali 10 pangkat 5. Untuk mempermudah, ya ini coretan saya, tinggal masukkan ininya depannya aja, belakangnya mengikuti. Nah, oke, sudah muncul latihan berarti sudah video kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.